Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva. Saya di sini selaku pemateri pertama dan rekan saya Qurratul Aini selaku pemateri kedua dan rekan saya Latifah selaku pemateri ketiga. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Farid Ardiansyah yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami, dan juga kepada teman-teman anggota kelas A yang sudah mendengarkan atau sudah mendengarkan penjelasan dari materi kami. Selanjutnya saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai prosedur permohonan izin sertifikasi halal bagi UMKM dan PIRT atau produk ibu rumah tangga. Jadi sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan disyaratkan telah menerapkan sistem jaminan halal yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan HS 23.000. Sedangkan HS 23.000 tersebut merupakan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI guna sertifikasi halal suatu produk. Nah, sedangkan persyaratan tersebut memuat kriteria sistem jaminan halal dan persyaratan lain seperti kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Nah, berikut merupakan kriteria-kriteria sistem jaminan halal yang terkandung dalam HS 23.000. Yang pertama yaitu kebijakan halal. Nah, kebijakan halal di sini merupakan komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kemudian yang kedua yaitu tim manajemen halal. Nah, tim manajemen halal di sini merupakan sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal di suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan. Nah, pelatihan di sini merupakan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Nah, kemudian yang keempat yaitu bahan. Nah, bahan-bahan di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu bahan baku, kemudian yang kedua bahan tambahan, dan yang ketiga bahan penolong, yang keempat kemasan atau kemasan yang selanjutnya yaitu tentang prosedur perizinan IUMK atau izin usaha mikro kecil dan BPOM dan PIRT atau produk industri rumah tangga. Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam yang terjadi berulang-ulang. Keterkaitan prosedur perizinan dengan minat membuat perizinan adalah pemahaman pelaku usaha tentang prosedur perizinan atau pola kerja birokrasi. Prosedur perizinan meliputi prosedur pelayanan perizinan dan proses penyelesaian perizinan. Prosedur dapat didefinisikan sebagai rencana urutan operasi untuk menangani aktivitas bisnis yang berulang secara seragam dan konsisten. Prosedur merupakan serangkaian aktivitas yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti menempatkan pesanan, menerima barang, dan pemeriksaan barang. Dan setiap sistem terdiri atas sejumlah prosedur. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dan untuk langkah-langkah prosedur perizinan IUMK yaitu yang pertama, mengajukan permohonan perizinan di kantor camat, dan yang kedua, mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya, dan yang ketiga, pemberian naskah 1 lembar IUMK, dan yang terakhir yaitu verifikasi kelengkapan dokumennya. Selanjutnya yaitu prosedur perizinan BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM adalah sebuah badan atau lembaga yang berwenang dalam mengawasi peredaran produk obat-obatan dan juga makanan di Indonesia. Sistem pengawasan obat dan makanan atau SISPOM
yang dijalankan cukup efektif dan efisien untuk mendeteksi, mengawasi, serta mencegah produk-produk yang beredar di pasaran. Dan untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang kedua, hasil uji laboratorium produk yang asli berlaku 6 bulan setelah tanggal pengujian. Yang ketiga, rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan dan contoh produk. Yang keempat, formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap. Yang kelima, formulir dicetak rangkap dijadikan 4 rangkap dengan rincian 1 rangkap untuk arsip produsen dan 3 rangkap lainnya diserahkan ke petugas. Selanjutnya yaitu mengajukan permohonan secara tertulis dengan cara mengisi dan melampirkan formulir. Dan yang ketujuh yaitu menyerahkan permohonan sebanyak 2 rangkap atau asli dan fotokopi kepada Kepala BPOM. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan terhadap formulir permohonan pendaftaran sesuai dengan kriteria, persyaratan, dan penetapan biaya evaluasi. Yang selanjutnya yaitu prosedur perizinan PIRT atau produk industri rumah tangga. PIRT adalah suatu izin untuk industri makanan dan minuman berskala rumahan. Umumnya, PIRT disertakan dalam sebuah label di kemasan produk yang merupakan deretan nomor yang terdaftar pada Dinas Kesehatan SDI kota atau kabupaten setempat. Hal ini dikarenakan pendaftaran PIRT harus menyertakan hasil uji laboratorium bahwa produk makanan atau minuman tersebut aman untuk dikonsumsi. Selain itu, sertifikasi PIRT dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu untuk pangan dengan masa kadaluarsa di atas 7 hari, sertifikasi PIRT memiliki masa berlaku 5 tahun. Kedua yaitu pangan dengan masa kadaluarsa di bawah 7 hari, sertifikasi PIRT memiliki masa berlaku 3 tahun. Kedua jenis PIRT tersebut pun bisa diperpanjang kembali setelahnya. Dan untuk langkah-langkah perizinan PIRT yaitu yang pertama, melengkapi syarat-syarat izin PIRT, dan yang kedua, jenis produk pangan yang diizinkan. Yang ketiga, mengambil sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, dan yang terakhir yaitu mengurus izin PIRT. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, struktur badan hukum organ-organ perseroan terbatas menurut hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, itu diatur secara rinci mengenai organ perusahaan. Organ perseroan terbatas terdiri dari 3, yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, 2 direksi, dan yang ketiga ada Dewan Komisaris. Selanjutnya, perizinan NIB atau nomor induk berusaha. Perizinan online terpadu atau yang biasa disebut dengan Online Single Submission atau OSS itu merupakan sebuah perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan juga bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui Online Single Submission atau OSS. NIB wajib dimiliki pelaku usaha karena yang pertama, memangkas proses pengurusan izin NIB adalah suatu identitas bagi pelaku usaha. Tidak hanya berperan sebagai selaku identitas usaha. NIB juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP. Angka pengenal impor atau API, akses kepabeanan, terutama bila memiliki usaha melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Yang kedua, pengajuan izin semakin cepat dengan automatic approval dari sistem OSS. Sebelum adanya sistem OSS serta NIB perusahaan, pemilik usaha mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk mengajukan izin.
Adapun nomor induk berusaha atau NIB akan berlaku selama para pelaku usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.